Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam, selamat sore. Ayo semangat walaupun puasa. Jadi kita kembali lagi ke sesi operasi teks. Kali ini akan membahas sebuah esai spesial dari siapa Desi? Dari Sucian Marshing. Iya, Sucian Marshing. Mengharuskan Mengharukan pemerkosa nikahi korban. Ya. Oke. Jadi apakah ini berkaitan dengan Hari Perempuan atau bagaimana ya? Kali ini kita dengan pemantik spesial yaitu Kakak Desi. Tepuk tangan semuanya. Ayo mungkin sedikit informasi. Jadi berhubung tema esainya ada kaitan dengan perempuan, Desi juga spesial memberikan penampilan yang gotik dan berani gitu. Mantap. Dalam rangka Hari Perempuan. Tepuk tangan dulu. Kita langsung saja, silakan Desi membacakan pemantiknya, silakan. Oke. Halo, selamat sore teman-teman semua. Sore. Jadi kali ini aku sudah mengulas esai Mengharukan Pemerkosa Nikahi Korban. Jadi aku pengen teman-teman bayangin dulu rumah kalian tuh dibobol sama pencuri. Terus semua barang kalian dirampas nih. Terus masyarakatnya datang bilang, ya udahlah ya, biarin aja pencurinya tinggal di rumah kamu selama-lamanya. Kan masalahnya bakal selesai tuh, nggak ada lagi konflik atau apalah. Kedengarannya absurd sama konyol kan ya? Tetapi logika yang sama justru sering digunakan ketika korban pemerkosaan dipaksa menikah dengan pelakunya. Ini merupakan paradoks moral yang dibongkar secara tajam oleh esai Mengharukan Pemerkosa Nikahi Korban yang ditulis oleh Sucian Marshing. Esai ini mengkritik praktik sosial dan hukum yang memungkinkan pemerkosa lolos dari hukuman dengan menikahi korban. Fenomena ini bukan sekadar kasus individual menurut saya, tapi juga refleksi dari struktur sosial yang lebih luas, yakni budaya patriarki, obsesi terhadap kehormatan perempuan, dan sistem hukum yang kadang gagal berpihak kepada korban. Nah, pada bagian awal nih, penulis menunjukkan contoh konkret kasus di Indonesia, yaitu seorang pemerkosa menikahi korban berusia 15 tahun, lalu laporan pidananya dicabut. Situasi ini menunjukkan sesuatu yang sangat problematik, yaitu pernikahan dijadikan sebagai mekanisme pemutihan kejahatan seksual. Padahal, secara moral dan hukum, pemerkosaan adalah bentuk kekerasan yang menghancurkan otonomi tubuh seseorang. Dengan menikahkan korban dan pelaku, negara dan masyarakat justru mengubah hubungan kriminal menjadi hubungan yang legal. Akan tetapi, esai ini tidak hanya membahas satu kriminal, tetapi membongkar cara masyarakat, hukum, dan budaya membahas atau memandang tubuh perempuan, serta konsep kehormatan itu sendiri bagaimana. Pernikahan yang dipaksakan setelah pemerkosaan sering dianggap sebagai solusi yang bisa menyelamatkan perempuan atau kedua belah pihak, entah itu keluarga maupun korbannya. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, solusi ini justru memperlihatkan bagaimana korban dipaksa menanggung beban sosial dan kejahatan yang dilakukan terhadap dirinya. Disinilah kritik utama esai ini muncul. Penulis menyoroti definisi pemerkosaan dalam hukum Indonesia yang lama, yaitu dalam pasal 285 KUHP, yang menyatakan bahwa pemerkosaan adalah hubungan seksual di luar perkawinan. Jadi kalau dalam perkawinan boleh gitu ya katanya ya. Padahal kan ada istilah juga marital rape, yaitu pemerkosaan di dalam pernikahan. Kalau istrinya sudah bilang tidak, ya tidak boleh adanya pemaksaan dalam situ. Definisi ini secara implisit menciptakan celah berbahaya, yaitu jika pelaku menikahi korban, maka kejahatan yang dilakukan menjadi sesuatu yang legal. Secara konseptual ini merupakan kontradiksi besar dalam sistem hukum. Seolah-olah status perkawinan mampu menghapus kekerasan yang sudah terjadi. Lebih jauh lagi, esai ini juga menunjukkan bahwa praktik tersebut dilatar belakangi tekanan sosial. Adanya perkataan seperti aib keluarga, sudah tidak perawan, dan malu-maluin keluarga. Akibatnya keluarga korban tuh sering merasa bahwa satu-satunya cara untuk memulihkan hal ini adalah dengan menikahkan anak perempuan mereka dengan sang pemerkosa. Dalam logika ini, menurut saya yang diselamatkan itu bukan korbannya, tapi kehormatan keluarganya. Di titik inilah terlihat bagaimana institusi sosial yang seharusnya melindungi korban justru bekerja sama dengan cara menyerang korban.
membiarkan korban tinggal setiap hari dengan orang yang sudah memperkosanya. Lalu kemudian kalau dia hamil, bagaimana dia melihat anaknya nanti yang kalau itu mirip dengan orang yang memerkosa dia. Pernikahan ini dipresentasikan sebagai solusi, seolah-olah menikah, luka korban dapat disembuhkan dan kehormatan keluarga dapat dipulihkan. Dan ini merupakan bentuk reviktimisasi. Korban mengalami kekerasan 2 kali. Yang pertama, oleh pelaku pemerkosaan, dan yang kedua, oleh sistem sosial yang memaksa mereka hidup bersama pelaku tersebut. Dalam konteks psikologis, hal ini dapat memperpanjang trauma korban karena mereka harus terus berinteraksi dengan orang yang menyakiti mereka. Bayangin deh kalian tidur di rumah, tidur bareng satu rumah dengan orang yang menyakiti kalian, yang memperkosa kalian, yang pernah mukul kalian secara paksa. Sakit nggak? Setiap hari selama seumur hidup. Nah, ini tuh bukan terjadi di Indonesia aja. Salah satu contoh paling terkenal adalah kasus Aminah Filali di Maroko. Ia dipaksa menikah dengan pria yang memerkosanya karena adanya pasal hukum yang memungkinkan kalau dia menikahi korbannya, dia tuh langsung terhindar dari segala tindak hukum. Kasus ini memicu kritik global dari organisasi seperti Amnesty International dan akhirnya mendorong perubahan hukum di negara tersebut. Jadi kasus seperti ini menunjukkan bahwa praktik menikahkan korban dengan pemerkosa bukan hanya masalah individu tapi juga berkaitan dengan struktur sosial yang luas tadi. Kasus seperti ini menunjukkan bahwa praktik menikahkan korban dengan pemerkosa itu bukan hanya terjadi di Indonesia saja ya, tapi sudah meluas ke berbagai negara. Nah, kalau kita kaji secara teori nih, yang pernah saya pelajari itu teori gender. Praktik ini dapat dipahami sebagai manifestasi dari sistem patriarki. Dalam sistem patriarki, tubuh perempuan sering dipandang sebagai simbol kehormatan keluarga atau komunitas. Jadi kalau dalam sebuah keluarga, kalau perempuan yang sudah tidak perawan nih, hamil di luar nikah, berarti sudah rusak lah atau tercoreng lah kehormatan keluarga tersebut. Ketika terjadi pemerkosaan, yang dianggap rusak bukan hanya korban sebagai individu, tapi juga reputasi sosial keluarganya. Karena itu, pernikahan tadi dianggap sebagai cara untuk memulihkan kehormatan tersebut. Nah, dalam rangka ini korban itu tidak diposisikan sebagai individu yang memiliki hak pribadi atas tubuhnya sendiri, tapi sebagai bagian dari struktur sosial yang lebih besar. Kalau dia mencoreng namanya diri sendiri, berarti dia juga mencoreng nama keluarganya. Dia kehilangan keperawanan, berarti kehormatan keluarganya juga udah nggak ada. Gitu. Nah, ini juga masuk ke beberapa teori HI yang paling menarik itu adalah namanya, oh my god, mati lampu. Tapi nggak apa-apa, ini tetap jalan. Oke. Teori pendekatan konstruktivisme, yaitu norma-norma sosial itu memainkan peran penting dalam membentuk perilaku negara dan masyarakat. Jadi praktik menikahkan korban dengan pelaku ini dapat dipahami sebagai hasil dari norma tertentu tentang kehormatan, seksualitas, dan peran gender itu sendiri. Tapi konstruktivisme juga menekankan bahwa norma ini tidak bersifat tetap. Tadi kayak di Maroko kan, setelah adanya perjuangan pergerakan advokasi perempuan segala macam, hukum-hukum itu bisa diubah. Jadi norma ini dapat berubah melalui tekanan masyarakat sipil, gerakan perempuan, serta advokasi organisasi internasional. Nah, perubahan hukum di Maroko itu terjadi setelah kasus Aminah Filali, menunjukkan bahwa norma yang sebelumnya dianggap wajar dapat dipertanyakan sebenarnya dan kita kritisi dan akhirnya bisa dirubah. Nah, kalau dari perspektif hak asasi manusia, praktik ini bertentangan dengan prinsip dasar yang diakui secara global, terutama dalam kerangka United Nations and Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa perempuan memiliki hak penuh atas tubuhnya, martabatnya, dan keamanannya sendiri. Memaksa korban menikah dengan pemerkosa bukanlah bentuk perlindungan, itu adalah bentuk pelanggaran hak yang mereka lembagakan. Dengan demikian, esai ini tidak hanya mengkritik praktik sosial saja, tapi juga membuka pertanyaan lebih besar. Kenapa masyarakat seringkali lebih peduli pada reputasi moral keadilan bagi korban daripada keadilan bagi korban? Dan kenapa institusi sosial yang harusnya melindungi justru kadang menjadi alat normalisasi kekerasan itu sendiri? Selama tubuh perempuan masih dipandang sebagai simbol kehormatan kolektif, keadilan bagi korban akan selalu dinegosiasikan demi stabilitas sosial. Dan selama logika itu terus dipertahankan, praktik menikahkan korban dengan pemerkosa akan selalu menemukan cara untuk bertahan.
bukan karena dia benar, tapi karena masyarakat lebih takut pada aib daripada takut kepada ketidakadilan. Karena itu pertanyaan yang harus kita ajukan bukan lagi apakah praktik ini mengharukan atau tidak, tapi kenapa sistem sosial kita masih memungkinkan ketidakadilan seperti ini terjadi. Udah. Oke, terima kasih atas pemantiknya dari Desi. Tadi udah ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita diskusikan ya teman-teman. Dan kita langsung saja ke tanggapan teman-teman semua, mulai dari Fikri, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya ya Kak Aura. Sangat menyentuh sekali judulnya ya. Aida, menyentuh lah. Satir guys. Judulnya kan mengharukan pemerkosaan nikahi korban. Sebetulnya dari kata mengharukan sendiri kayak itu membuat kita gelisah gitu ya. Ini pemerkosa gitu. Orang memperkosa menikahi korban disebutnya mengharukan. Mengharukan di sebelah mana nih gitu. Kan biasanya kalau mengharukan kayak happy gitu. Enggak kepada tendensi itu mengarah pada hal yang tragedi atau hal semacam itu. Dan memang sih ya di Indonesia itu sendiri terkait dengan gender gitu kan. Yang saya tahu di sini gender itu adalah mana sih tadi catat ya? Oh ini dia, sorry. Gender itu adalah bukan kayak jenis kelamin laki atau cowok, tapi jenis kelamin sosial. Nah itu suatu hal yang menurut saya menarik dan memang harus dipahami by definition oleh orang-orang gitu. Bagaimana masyarakat kita melihat perempuan itu. Bentar, bisa geser ke sini karena dia nggak bisa dapat. Ya. Yang mana pada akhirnya orang-orang punya communal thought gitu ya. Pemikiran komunal itu terhadap perempuan sangat diskriminatif gitu. Terkait dengan tadi sebelah apa ya lupa saya. Terkait dengan misalkan kayak di Indonesia tentang di 285 KUHP terus di Maroko juga. Nah, itu bagaimana kita lihat ternyata orang yang memperkosa punya impunitas gitu ya, kekebalan terhadap hukum gitu. Betul. Dan itu sungguh mengerikan. Ya, misalkan saya jadi orang tua pun besok misalkan ya. Terus tiba-tiba gitu anak saya diperkosa terus di keluarga saya itu menyatakan bahwasanya anak saya harus menikah demi martabat tuh. Wah itu suatu hal yang gila ya. Kalau saya sendiri mungkin saya akan berantem beneran sama anunya pemerkosa itu. Saya siksa dia. Kurang ajar ya. Dan memang suatu hal yang miris, tapi yang masalah kan ini berdasar kepada budaya. Dan budaya itu suatu hal yang mengakar. Nah, dan itu sudah tumbuh dalam kurun waktu yang sangat lama sih. Ya perihal untuk mengubah konsep berpikir masyarakat komunal gitu atau komunal thought itu kan suatu hal yang tidak mudah ya. Nggak semua orang istilahnya dapat mengiyakan sebuah budaya yang telah melekat dalam kurun waktu yang sangat lama sih. Tetapi memang terkait hal ini, apalagi kita generasi muda atau generasi yang suka membaca gitu, memang harus terus istilahnya menyuarakan hal ini. Apalagi sekarang kan IWD gitu ya, International Women's Day gitu ya. Jadi kita harus istilahnya merefleksikan kembali gitu bagaimana sebetulnya masih banyak gitu kejadian-kejadian patriarki yang sungguh tidak mengenakan gitu. Apalagi seandainya diri saya ini menjadi seorang perempuan, rasanya sangat tidak nyaman gitu untuk beraktivitas dan bereksplorasi untuk mencapai potensi yang maksimal. Ya, paling gitu aja sih dari saya. Terima kasih. Terima kasih Fikri, kita lanjut ke kakak sebelahnya, silakan. Kakak Hanita. Yeay. Halo teman-teman, Halo. kenalin aku Hanita. Sejujurnya saya kesini cuman gara-gara topiknya perempuan. Makanya saya kesini. Oke, silakan. Ya. Saya tuh tertarik sama isu-isu kayak gini, jadi makanya saya kesini kan. Terus tadi kan saya tuh setuju banget sama yang kakak bilang kalau seakan hukum tuh nggak kayak dia tuh membebaskan si pelakunya gitu, kayak dia tuh nggak memberikan efek jera gitu.
Terus kejadian ini tuh pernah dulu tuh kejadian sama teman saya, teman SD saya. Nah, menurut saya kayak saya sedih banget gitu. Cuman si ibunya ini ngaku kalau misalnya si cewek sama cowok ini sama-sama mau, padahal itu nggak terjadi. Terus mereka ujung-ujungnya nikah. Dan itu benar kata kakaknya kalau misalnya sebenarnya yang dilindungi itu bukan nama si perempuan tapi iya, nama keluarganya gitu. Terus waktu itu saya pernah kayak pergi diskusi tentang perempuan gitu, dia tuh bilang kalau si aktivis perempuannya itu kayak bilang kalau misalnya banyak lembaga yang membawa nama perempuan tapi dia tuh nggak melindungi perempuan gitu. Terus juga banyak kayak orang-orang yang menyuarakan perempuan tapi nggak ada satupun hukum di kayak undang-undang yang bisa kayak melindungi kita sebagai perempuan gitu. Nah terus kalau menurut saya buat menikah itu bukan kayak bukan solusi. Terus juga bukan cuman pengaruh sosial, terus menurut saya pengaruh agama tuh ngaruh banget. Karena dulu tuh saya ingat ada tuan guru tuh di rumah saya, dia bilang kayak gini pas si teman saya ini disuruh nikah, ya nikah aja biar nanti kayak dosanya nggak jadi banyak, dia bilang gitu. Kayak hah, saya kayak dia kenapa ada tuh bang, saya kayak ya Allah, saya bilang. Terus dia kayak mengecap dirinya tuan guru gitu, kayak nggak pantas, saya bilang gitu. Jadi setelah kejadian itu kayak banyak saya sama teman-teman saya tuh berhenti ngaji di dia karena kayak ya Allah ternyata iya nggak banget gitu. Terus iya sih itu aja sih menurut saya kayak ya, karena saya juga baru baca sih. Terima kasih. Terima kasih Kak Hanita sudah sharing-sharing juga. Kita lanjut ke Kak Ais. Sebenarnya aku baru sadar kalau ini hari perempuan internasional gitu, dan kebetulan sekali bisa pilih esai ini, atau mungkin sengaja pilih esai ini gitu. Terus dari segi esai ini Sechen Marcin ini memang tulisan-tulisannya itu sangat ideologis gitu. Sebelumnya buku yang aku baca Logika Adalah Senjata itu juga gimana ya, gaungnya itu sangat keras gitu. Dia tidak menyek-menyek gitu, kayak temanya ini gitu. Terus ya udah yang dibahas ya seputar itu aja gitu. Dia bukan tipikal yang naratif dengan sastra gitu. Ini lebih seperti berita gitu, dan data-data yang dipaparkan juga sangat jurnalis gitu. Aku sebagai pembaca bisa merasakan kemarahannya dari teks-teks yang dituliskannya. Terus ini sangat bold gitu, terutama di bagian catatan terkini itu kayak apalagi dengan penutupnya Edan gitu negara ini. bukankah negeri ini makin edan, itu kan kayak dari sini kita bisa tahu gitu kalau hukum di negara ini logikanya aja salah gitu. Apalagi yang di atas itu aja sih dariku. Dari segi narasi teks sangat ideologis dan tidak sangat fokus dengan tema. Itu aja sih dariku. Sekian. Yang lain. Saya lagi. Itu boleh saya dulu. Oke. Ya biar Langsung juga mic ya. Ya, lanjut. Ya oke. Oke, jadi saya ingin juga memberikan tanggapan terkait esai ini dan juga ulasanmu tadi. Sebenarnya ada yang membuat saya bertanya-tanya. Tadi setelah saya baca esaimu kan kamu bilang kalau misalnya norma masyarakat lah pada awalnya yang membentuk ini gitu. Ada sistem sosial yang mempengaruhi ini. Nah, kalau saya lihat di Lombok ini, dia kan sebenarnya secara adat itu saya melihatnya sangat patriarki. Ya gitu. Kayak
Tapi kalau kaitannya tentang aib, satu-satunya yang saya tahu adat yang sangat-sangat bergantung dengan aib ini adalah soal kawin lari itu gitu. Ya, lari gitu. Ya kalau misalnya nggak jadi nikah dianggap memalukan gitu. Itu dulu sering saya pertanyakan. Jadi ketika ada wacana mengharuskan korban menikahi pemerkosanya karena dianggap aib, itu juga memberikan pertanyaan besar pada saya gitu. Secara esai, secara tulisan dia sangat menggebu-gebu Sucin Marching ini. Karena kan memang dia seorang penulis feminis yang punya concern terhadap isu-isu semacam ini, dan saya membacanya seolah-olah lagi kayak dimarahin gitu. Kenapa ini gitu. Yang ingin saya ketahui dan ingin saya diskusikan di sini adalah apakah norma tadi itu kan ada kaitannya dengan hukum adat juga gitu. Bagaimana kaitannya dengan menciptakan hukum sosial yang seperti itu gitu loh. Bisa dipahami pertanyaan saya? Kayak apakah ada kaitannya hukum adat itu dengan hukum dalam menciptakan hukum stigma tadi itu loh, yang membuat ya udah jalan ke keluarganya seperti ini. Padahal kan seharusnya masyarakat itu sebenarnya kalau saya baca-baca biasanya sistem sosial masyarakat itu mengutamakan stabilitas, bukan ketidakadilan gitu. Tidak bisakah kita cari jalan tengah? ya merusak itu gitu merusak. loh. Ya itu loh yang ingin saya tanyakan juga. Nah, lalu saya teringat juga terkait kasus yang terjadi baru-baru ini soal femisida. Yang ada mahasiswa UIN yang membacok perempuan gitu. Ya, membacok perempuan karena pada awalnya ada orang-orang yang bilang kalau dia itu ditolak cintanya sama perempuan itu gitu. Jadi masyarakat empatilah sama perempuannya gitu. Tapi ternyata ada satu fakta lagi yang kalau ternyata mereka tuh sudah ternyata ada hubungan gitu, punya hubungan mereka berdua. Itu digemburkan di TikTok sehingga masyarakat itu melihat korbannya ternyata si cowok. Cuma banyak, jadi dia banyak pro kontra, kayak orang yang pro soal itu bilang kalau ya udah kan tetap perempuan gitu korbannya, tetap dialah korbannya, yang dibacok itulah korbannya gitu. Tapi sedangkan ada wacana lain yang bilang kalau laki-laki itulah korbannya karena perasaannya dimainkan. Jadi ada perubahan, kayaknya masyarakat mulai melihat siapalah korbannya gitu, bukan bagaimana cara menutupi aib, tapi mungkin ketepatan mencari korban itu lagi yang perlu dipertanyakan. Siapa yang gitu. salah? Iya gitu. Itu soal kayaknya kalau esai ini saya melihat, saya pingin ngebahas kayak banyak hal di luar teks gitu sebenarnya, karena kan memang isu yang diberikan itu sangat relevan lah sampai saat ini bahkan gitu sih. Sama soal esainya sendiri, soal tulisannya sendiri, saya merasa sangat mudah memahaminya gitu dari cara dia menuliskan, dan isu-isu yang dibawakan pun juga memancing diskusi lah gitu istilahnya. Ya mungkin itu sih dari saya. Terima kasih. Lanjut. Pertama kali saya baca esai ini saya lumayan agak kaget karena kenapa sependek ini gitu. Karena kan dari kemarin kita bahasnya esai yang panjang banget, kayak hanya 2 lembar dan maksudnya 1 lembar lebih dikit gitu. Tadi saya bukain di laptop. Dan walaupun dia pendek, ini menurut saya ini esainya kayak lumayan sangat padat gitu. Jadinya masih banyak isi-isi yang setelah saya membaca, ternyata seperti ini gitu. Dan kalau membahas ekstrinsiknya mungkin akan sangat panjang, kayak kemarahan dan lain-lain. Jadi mungkin saya akan lihat di teks esainya. Dan menurut saya gaya penulisan seperti ini sangat menarik dicoba karena dia pendek dan masih ada kayak masih ada informasi-informasi seperti pasal-pasal undang-undang, jadi tidak benar-benar hanya opini saja gitu. Terus tadi saya baru baca esainya yang lain yang tentang lesbian itu, dan ternyata emang dari 2 esai ini kayak sangat strong gitu tulisannya si penulisnya ini gitu. Terus saya jadi mencari-cari karena saya sangat setuju dengan apa yang dia tulis, jadi saya kayak penasaran sebenarnya dia ini siapa.
ternyata di sini ada tertulis kalau dia itu adalah seorang dosen senior di Departemen Bahasa Budaya dan Linguistik Universitas London. Gitu. Jadinya ternyata oke, ternyata emang ini orangnya seperti itu gitu. Jadinya saya membaca ini membuat saya tertarik penulis esai sih sebenarnya. Karena kan dia pendek dan ternyata ya dan kayak tidak perlu menulis esai-esai yang panjang untuk menjadikannya dia bagus. Itu saja sih. Oke. Ada inspirasi menulis ya jadinya. Langsung lanjut aja. Oke. Setelah baca esai ini saya juga melihat, maksudnya memang sih teksnya sedikit gitu ya, ndak yang panjang-panjang, tapi di sini masuk semua informasinya, tajam, padat gitu. Dia masukkan apa namanya berita lokal, internasional juga masuk di sini gitu. Perbandingannya antara di nasional sama di internasional dia masuk di sini. Itu. Terus kalau dari teks atau judul gitu, saya karena khasnya gitu ya, khasnya Su Chen ini tulisan-tulisannya selalu kritis. Jadi pasti dia akan nulis hal-hal yang keras, kritis gitu. Yang keras nih keras sekali gitu. Saya ngerasa seperti itu sih. Jadi dari judul aja dia bilang itulah judul pada sebuah koran yang terbit. Jadi judulnya ini kan berarti judul koran gitu loh. Saya dari sana saya ngelihat dari judul mengharukan. Nah, dari mengharukan itu kenapa sih dia pakai judul itu? Saya mikirnya karena dia terlalu kritis sekali gitu ya. Saya mikirnya kata mengharukan itu tidak menggunakan empati gitu. Dia mengkritisi judulnya gitu loh. Makanya judul itu yang dipakai gitu. Seperti itu. Itu. Terus bahasanya juga ndak yang sulit-sulit dipahami, ndak terlalu akademis juga. Itu ya kalau tentang fakta sosialnya sih ya kayak tadi gitu ya, kita tentang patriarki apa gitu. Tapi di sini dia ini saya menariknya itu cara dia membawakan data, diawali dengan data, terus ada opininya dengan tanda tanya yang ini saya siapakah pemerkosa tersebut bila ia telah menjadi suami, anggota keluarga sang korban, apakah dia jadi, maksudnya pertanyaan itu pertanyaan yang dalam sekali sebenarnya nih gitu loh. Gitu. Sebenarnya kalau konteks nasional saya ngelihatnya sih kalau secara kritis gitu ya, apalagi ini kan tentang pelanggaran HAM itu kayaknya masuk lah gini. Masuk. Ya orang-orang yang mengerti HAM gitu kan pasti akan mengerti ini gitu. Apalagi apa namanya Menteri HAM kita tuh kan dari usia 5 tahun. Oh iya, dia ya belajar kan? HAM Masa ya. iya dia nggak ngerti yang gini gitu kan? Masa nggak Sudah ya hatam kan? sih Bang Ya, Zik harusnya. pasti ngerti lah gini-gini. Itu sama catatan terkininya juga menarik di sini. Saya tumben ngelihat esai gitu ada catatan terkininya di bawah, ada apa ya, ada judul baru gitu di bawahnya gitu. Itu Bawa DPRD dia berani. itu menarik. Terus kata-kata terakhirnya, bukankah negeri ini semakin edan, itu pertanyaan yang ngajak kita berpikir gitu. Berpikir lagi ngelihat realitas yang dia tulis di atas gitu. Itu sih walaupun sedikit tapi ini padat gitu. Itu aja sih. Wih. Terima kasih. Ada dulu Geser. ini yang duluan datang. Enggak ya. Oh enggak ya. Ayo nggak boleh kalau udah masuk frame harus. Ayo. Ya baca aja sekarang. Pendek. Baca sekarang lagi tuh. Banget ya. Baca. Baca ya, kita tungguin nggak apa-apa, aku duluan tapi kita tungguin. Nih baca di Apalagi ini temanmu nggak hargai temanmu. Gitu nadanya. Gitu. Ayo, Dan, baca dari Perempuan ini yang menghargai perempuan.
Kau sudah dewasa. Fikri jelasin kenapa kita harus baca Fikri. Baca dulu Ya ya. udah sembari ya. Pendek Sembari. banget tuh. Pendek serius. Pendek-pendek kok, 1 halaman lebih. Iya. Ya, Oke. ya. Aduh. Udah gak sabar. Nggak boleh pulang. Udah nggak sabar ya, benar nggak sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama-tama saya tangkap dari ulasan ini kan kita lihat-lihat ternyata lumayan emosional ya, kita lihat-lihat kan, apalagi konteksnya perempuan gitu. Teman-teman yang udah ngikutin kasusnya apa isu-isu tentang perempuan seperti ini pasti ke-trigger begitu ya. Tapi saya coba ngambil sudut pandang lain begitu. Mungkin karena saya juga bukan perempuan jadi tidak terlalu ambil pusing apa bagaimana ya. Maksudnya kita ambil dari kacamata yang di sini ada konstruktivisme, betul ya? Saya mau bawa itu kalau hukum itu kan merupakan produk manusia juga kan, hasil pikiran manusia begitu. Jadi saya pengen kita nggak bisa ngejudge salah benernya suatu hukum yang ini tuh tanpa paham konteksnya begitu. Jadi saya pengen kita ngelihat itu juga dalam di waktu di kurun ini itu budayanya kita memandang wanita ketika itu belum setara, kita katakan seperti itu ya. Kan kesetaraan yang ini sekarang ini kan baru 19 di abad ke-21-an lah maksudnya. Dari 2000 pun HAM itu ada 1948 tapi realisasinya secara global itu kan bertahap begitu. Dia baru nyampe ke Indonesia sekitar segitu. Jadi bertahap. Jadi kita mandangnya keras begitu, ini salah betul itu. Kita juga nggak bisa lepas kalau ini juga bagian dari cara kita memandang dunia sekarang. Kalau ini ada kesetaraan atau keadilan kayak katanya itu Mbak tadi, hukum cenderung ke kestabilan bukan ke keadilan itu betul banget soalnya kan karena dia dari konteks budayanya begitu. Terus yang saya ndak bahas ininya teksnya, yang saya jadi yang saya tekankan di situ kalau ada tadi pertanyaannya bagaimana ini bisa terjadi ketimpangan seperti ini, ya jawabannya sebenarnya bisa dijabarkan kayak tadi. Kita lihat sosial budaya yang lalu seperti ini sehingga hukumnya seperti ini, terus kemajuan zaman, perkembangan zaman, kalau kita sekarang sudah mengamini kesetaraan gender dan keadilan, itu yang membuat kita yang kemarin tidak sesuai sehingga harus dievaluasi. Itu aja sih. Sekian. Nah, dan ini aku panjang-panjangin sampai kamu mau ngomong. Enggak ya? Sampai subuh ya. Oke, teman-teman, pertama selamat Hari Perempuan untuk teman-teman perempuan di sini. Terus ini esai yang sangat singkat seperti yang disampaikan tadi dan padat gitu secara secara tulisan gitu. Aku pikir memang sepertinya esainya tidak berniat untuk memberikan kita semacam informasi yang padat gitu, tapi kayak memberitahu apa yang menjadi keinginan yang ingin diberitahukan gitu dari penulisnya ke pembaca gitu. Betul kata Kak Ais tadi, dia sangat ideologis gitu kan. Terus jadi memang memantik untuk membicarakan hal-hal di luar diskusi gitu kan. Di luar diskusi, memantik di luar teks gitu, memantik obrolan-obrolan di luar teks gitu. Nah, kasus femisida sendiri kalau di Indonesia tidak selesai-selesai ya, walaupun tadi kata Masnya di abad 21 ini kan mulai kita ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan gitu. Tapi sampai sekarang nggak jelas gitu loh kesetaraannya seperti apa gitu. Nah, sebenarnya ada 2 hal tentang pemerkosaan ini ya yang aku bisa bicarakan. Yang pertama tadi sebelum pernikahan dan setelah pernikahan gitu. Tadi kan di esainya Sucian Martin juga bilang kalau definisi pemerkosaan di undang-undang itu pemaksaan hubungan seksual di luar perkawinan kan. Nah,
kalau teman-teman mengikuti berita dan perkembangan hukum di Indonesia, kemarin sempat ada perdebatan panjang soal marital rap gitu. Nah, di mana kita mencoba untuk memasukkan konsep pemerkosaan dalam perkawinan gitu. Yang itu mendapat sangat banyak perlawanan. Saking besar perlawanannya itu ada momen di gedung DPR itu kan dia pintunya ada 2 ya. Di satu pintu itu demo orang yang mendukung dan di satu pintu tuh demo orang yang menolak. Benar-benar segitu kerasnya gitu. Dan aku pikir kayak hal itu belum selesai gitu loh dibicarakan di kita tentang marital rap itu. Dan akhirnya ya belum bisa gitu dimasukkan ke dalam hukum. Aku lupa perkembangannya hari ini bagaimana, karena selama bertahun-tahun undang-undang itu masih dibicarakan. Terus apa lagi ya? Mungkin itu aja sih. Sumpah sebenarnya nggak ada apa-apa. Tapi dari sudut pandang psikologi ada tambahan nggak? Wah, banyak lagi. Bisa dihubungkan nggak sih? Dari sudut pandang Deli gitu. Tapi pernah nggak teman-teman lihat, karena ketika kayak tadi temen mbaknya kan ketika dia mohon maaf ya menggunakan kata diperkosa gitu. Tapi orang tuanya bilang kayak mereka mau sama mau gitu. Dan pelaku pun sering menganggap bahwa perempuannya itu menerima aja gitu ketika dilecehkan kan. Jadi kayak si pelaku sering bilang kayak dia juga mau kok gitu kan. Karena sudut pandangnya laki-laki itu ke perempuan yang merendahkan gitulah. Tapi ada tadi karena Bang Det nanya soal psikologi, ada efek psikologis ketika perempuan dilecehkan gitu. Ketika dilecehkan dalam ketika dia pas kejadian gitu, respon utama yang terjadi ke perempuan adalah dia nge-freeze gitu, dia diem, dia nggak melakukan apa-apa. Itu kayak iya, dan itu efek dari ke shock dan keterkagetan gitu. Dan dari beberapa cerita orang-orang yang pernah dilecehkan gitu, yang mereka pikirkan adalah bagaimana supaya bisa melewati ini dan masih hidup gitu. Jadi instingnya itu sebenarnya insting survival, makanya seperti itu. Jadi nggak ada tuh yang namanya perempuan kalau diem berarti iya, nggak mungkin, itu nggak begitu konsepnya ya. Harus clear dia, makanya kalau konsep tentang pelecehan itu kan ada namanya konsen kan. Konsen kalau misalnya harus jelas nih, dan konsen itu harus jelas kayak laki-laki itu harus bertanya kepada perempuan dia mau atau tidak, dan itu harus jelas dia bilangnya iya. Itu yang namanya konsen, dan dan konsen itu bisa ditarik kapan saja gitu. Jadi ketika perempuannya meminta untuk berhenti atau menolak gitu di kemudian hari, ya konsennya dicabut, itu namanya konsennya dicabut. Jadi konsen itu tidak bisa diberikan sekali gitu. Itu konsepnya. Gimana Nadan kira-kira? Ayo Dan, semangat Dan. Oh, malu banget. Ala kadarnya aja, satu kalimat itu nggak apa-apa. Selamat Hari Wanita Internasional. Nah kira-kira esai itu ada gugatan yang ada kaitannya dengan hari ini nggak? Ada banget pasti. Apa contohnya? Soalnya kan wanita-wanita sekarang masih sering didiskriminasi gitu ya. Kayak kita bisa lihat kayak di perkuliahan juga saya sering lihat gitu. Kayak wanita-wanita dikasih tugas-tugas yang lebih mudah kalau di kelas. Soalnya mungkin di pikiran para pria mereka nggak mampu gitu, nggak punya kapasitas yang sama kayak mereka. Meremehkan gitu ya? Iya, meremehkan gitu. Kalau terkait dengan tema itu, apa yang bisa kamu komentari? Soal pemerkosaan itu yang kemudian mengharuskan si korbannya untuk menikah dengan si pelakunya. Kamu setuju nggak sih? Enggak lah Bang. Oke. Apa argumenmu? Itu kan kalau misalnya ada korban pemerkosaan yang dinikahkan dengan pelaku pemerkosa, itu kayaknya saya jamin rumah tangganya nggak bakal lancar.
pasti dia bakal dilecehkan lagi, mungkin dipukulin atau bahkan sampai Apa yang dibunuh. membuatmu seyakin itu? Soalnya dari awalnya aja udah jelek Bang Det. Oke. Awal relationship-nya aja udah jelek. Ya. Orang dari awal harmonis saya bisa deh saling pukul ntar kalau udah nikah. Kalau di luar dari data yang ada di esai ini, kamu pernah nggak dengar yang kasus-kasus yang seperti itu? Kayaknya saya nggak terlalu sering dengar sih Dengar ya? soal pemerkosaan. Tapi terus kenapa kamu bisa seyakin itu kalau kamu nggak pernah dengar? Yakin aja yakin. Paling kamu baca berita atau apa gitu. Iya kayaknya. Artinya secara logika Iya, kamu, secara logika. ya, kamu didorong oleh logika sehingga kamu yakin, bukan didorong oleh data Iya. gitu ya. Karena kalau logikanya katamu kalau dari awal sudah buruk, kayaknya nggak mungkin gitu ya. Di awal kalau sesuatu yang diawali dengan yang buruk, menurutmu secara logika Iya. pasti akan buruk, gitu ya? Masa sih? Menggali ini, nggak ada bu. Kayaknya ya. Kalau di otak saya sepengalaman saya. Pengalaman kamu? Diem deh sih. Tuh, dan dia mulai. Oke, Makanya kok saya udah mulai itu. terakhir kamu baca esainya? Kalau Baca. Oke. Gimana menurutmu kesanmu dengan esai itu? Secara narasi, bahasa, segala macam gitu. Artinya setelah kamu baca itu sebagai teks gimana perasaanmu? Menarik? Kayak yang dibilang Bang Farhan tadi, padat banget isinya. Oke. Udah selesai nggak bacanya? Udah. Oke, cepet kan? Iya. Mudah dipahami nggak? Lumayan mudah dipahami. Soalnya dia ngasih contoh-contoh asli gitu, contoh-contoh nyata. Itu kan ada. Keren ada no. Ada tambahan? Nggak ada. Gampang itu. Kalau kamu misalnya berada di kasus itu, kamu pelakunya misalnya gimana? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Oke? Oke. Siapa lagi? Bang Den. Oh iya. Iya. Ini cepat banget ini teman-teman ya, baru jam 5 loh. Oke, sebetulnya aku juga pengen apa ya, secara ekstrinsik seperti teman-teman, tapi kupikir udah cukup ya, gitu. Oke, cuman tanggapanku kalau terkait dengan hal yang ekstrinsik, artinya yang temanya gitu ya. Menurutku berarti ini mencerminkan bahwa esai ini berhasil. Esai yang baik itu ya esai yang mampu membuat orang kemudian terpantik untuk diskusi, terpantik untuk berdebat kayak gitu kan, terpantik untuk berkomentar panjang gitu. Jadi kan kalau dari aku lihat bahwa kayak luwes banget teman-teman gitu, kayak tema ini kayaknya berhasil memantik kita semua gitu melalui esainya ini untuk bicara banyak gitu. Nah, aku pikir memang sebuah esai yang baik memang seharusnya mampu membuat orang tiba-tiba terdorong untuk cerita banyak kayak gitu. Dan ya, nah itu cuman kalau soal ekstrinsik aku cuman bisa bilang begitu aja, bahwa esai ini memang betul-betul berhasil gitu ya, gitu. Memprovokasi kita gitu. Oke, aku mungkin akan 100% ke intrinsiknya gitu ya. Jadi kan yang aku nggak tahu ya, di ketikannya itu yang terkirim di aku, yang aku buka ini kayaknya agak berbeda dengan sini. Ada typo. Dan typonya itu menurutku cukup fatal. Karena menurutku justru yang dibilang Om Ziki tadi justru di sini jadi jiwanya gitu. Jadi kan judul seharusnya kan mengharukan, pemerkosa nikahi korban. Nah, dia pakai tanda kutip karena sebuah judul yang pakai tanda kutip, salah satu alasannya bahwa itu bukan kata-katanya dia. Gitu kan kalau kata kutip kan. Gitu. Nah, pertama ya, aku melihat setidaknya ada 4 hal, ada 3 aspek yang bisa kita gali di sini secara intrinsik. Yang pertama, ada 3 unsur esai dalam struktur esai yang ku tahu. Dalam struktur esai yang pertama adalah data, yang kedua adalah argumen, yang ketiga adalah data, argumen,
kemudian apa ya, bukti kalau nggak salah ya, aku lupa. Dan yang terakhir ini di luar aspek ya, tapi sesuatu yang sifatnya substansial itu namanya ironi, kayak gitu. Dan empat hal ini atau tiga lah ya, data, fakta sama argumen, benar nggak sih? Data, fakta sama argumen gitu. Nah, bagaimana cara dia menyusun itu sehingga muncullah kayak kesan-kesan ironi gitu. Misalnya pertama, oh ya sebelum ke situ, aku setuju sama teman-teman bahwa ini jenis esai yang sangat pendek. Kayak kita baca setarikan nafas gitu. Tapi sangat jelas. Dan menurutku ya banyak karya-karya yang penulisnya itu mendapatkan penghargaan justru karena justru karena karya pendeknya daripada karya tebalnya. Misalnya Ernest Hemingway dapat penghargaan Nobel Sastra justru karena The Old Man and the Sea, beda tipis itu. Novelnya yang tebal-tebal banyak tuh. Kayak gitu, itu satu. Dan ternyata di sini juga sekaligus memberikan pelajaran kepada kita bahwa yang pendek sama yang panjang itu tidak menentukan itu bagus atau tidak. Tapi tergantung bagaimana cara kamu menuliskannya. Kayak gitu. Yang panjang tentu saja ada tujuannya, ada tantangannya gitu. Yang pendek juga ternyata ada tantangannya. Tidak semua tulisan yang pendek itu akan berhasil. Kayak gitu. Nah, di sini kan kita tadi sudah kunci bahwa ini tulisan pendek tapi sekaligus berhasil, sekaligus padat. Lah kok bisa? Nah, kita periksa dia. Misalnya ini sekaligus ini bisa jadi tips buat kita yang nanti akan belajar nulis esai. Bahwa ternyata bikin judul bisa dengan mengutip. Tapi harus kuat tujuannya apa. Karena pertama, mengharukan. Pemerkosa nikahi korban. Menurutku, dengan menunjukkan judul itu saja, gitu ya, tanpa ada peran apa-apa dari si penulisnya, itu kayak sudah mampu membuat pembaca juga ikut menghadirkan kesan ironi, kayak gitu kan. Nah, coba lihat di bagian dia kemudian bilang bahwa inilah judul pada sebuah koran yang terbit pada akhir Februari 2015 dan memuat tentang pemerkosa yang menikahi korbannya yang masih berusia 15 tahun. Aku selesaikan aja ya. Menikahkan korban dengan pemerkosa bukanlah hal baru. Pada akhir Januari tahun ini, Mufid Aristanto menikahi perempuan yang telah diperkosanya di kantor Satreskrim Polres Malang. Dengan pernikahan ini, pihak korban mencabut laporan dan pemerkosaan pun bebas. Ini kata-kata yang nggak ada sentimen-sentimennya, hanya mendeskripsikan. Tapi kok setidaknya aku misalnya yang merasa bahwa kayak geram gitu. Yang membuat kita geram datanya, bukan kalimat argumen si penulisnya. Di sini nggak ada argumen penulisnya, dia hanya menceritakan ini ada judul seperti ini, gitu kan? Dia nggak bilang bahwa saya marah dengan kondisi ini, nggak ada gitu. Dia hanya luwes saja gitu. Ternyata sesuatu bisa menghadirkan sebuah ironi bukan hanya dengan kata-kata yang secara langsung gitu mengajak, tapi hanya dengan menghadirkan data itu dengan terang, itu kadang bisa berhasil gitu membuat pembaca jadi geram gitu. Di sini nggak ada opininya dia, di sini nggak ada. Opininya dia itu cuma satu paragraf atau setidaknya 2 di bagian akhir, cuman itu. Coba perhatikan. Bagian itu opininya dia. Yang ku maksud dengan argumen kan, dia bilang bahwa pemerkosaan adalah bentuk pemaksaan saat korban juga diharuskan untuk menikah, ia telah dipaksa kembali dan diperkosa ulang oleh masyarakat serta media massa yang menyoroti hal ini tanpa keberpihakan terhadap korban. Ini jelas kalimatnya dia. Ini jelas argumentasinya dia. Ini jelas posisinya dia di dalam opini ini. Yang lain-lain itu hanya untuk memperkuat opini ini. Kayak gitu. Jadi ini juga tips buat kita yang nanti akan nulis esai ya. Kita harus tahu apa yang kita mau katakan di dalam esai kita. Nah, terus kita kumpulkan data-data untuk memperkuat itu. Kayak gitu. Jadi itu bisa banget buat kita gitu kan.
Ini yang dia pakai di sini menurutku. Cuman satu itu yang jadi poinnya dia. Yang lain hanya memperkuat paragraf ini. Kayak gitu. Nah, itu satu ya, data. Jadi dia di awal menghadirkan data gitu. Tapi data yang bukan sembarang data. Data yang setidaknya sepertinya bisa menghadirkan kesan geram dan marah sama pembaca. Jadi dia tidak mengajak kita dengan kalimatnya dia gitu kan, bahwa ini jelas-jelas adalah sebuah fakta yang harus kita lawan. Enggak bilang begitu dia. Hadirkan aja. Ini loh judulnya. Ternyata ini juga bukan bukan berita terbaru, pernah terjadi di 2015, gini. Enggak ada. Dia hanya menghadirkan fakta tapi kok bisa ya bikin kita marah geram gitu. Gitu. Jadi itu menurutku ini pelajaran tips buat kita nanti kalau bikin ini. Tidak selamanya untuk mengajak orang simpati, terprovokasi itu menggunakan kata-kata yang marah. Kayak orasi gitu kan. Lawan penindasan, nggak mesti seperti itu. Nyata untuk mengajak orang melawan penindasan bisa ternyata ini datanya loh. Faktanya, tapi cara mengemasnya juga ada caranya. Caranya dia pertama dia ambil judulnya yang bagus judulnya nih, mengharukan pemerkosaan nikahi korban. Buat orang-orang yang punya logika ironi gitu, ini pasti akan dapat nih. Lah, kok mengharukan pemerkosaan nikahi korban kok disebut mengharukan? Kayak gitu loh. Jadi ada hal-hal yang seperti itu. Kemudian ini kan keseluruhan paragrafnya ada 10 ya. Ini memang sangat singkat. Nah, paragraf yang kedua baru mengajak kita bertanya, mengajak kita berpikir melalui pertanyaan, siapakah pemerkosa tersebut bila ia telah menjadi suami, anggota keluarga, sang korban? Itu kan pertanyaan yang mengajak kita berpikir, pertanyaan filosofis gitu. Jadi terus habis itu masih di paragraf yang sama, dia hadirkan kemudian juga data. Jadi ada dua pertanyaan di sini. Kemudian hadirkan kita data soal Undang-Undang Nomor 27, gitu ya. Dia bilang bahwa siapakah pemerkosa tersebut bila ia telah menjadi suami, anggota keluarga sang korban? Siapa yang bisa menjamin bahwa dia tidak akan memperkosa si korban itu lagi? Nah, dia mengajak pembaca untuk berpikir, tapi sekaligus kasih clue tuh, bahwa kalau menurut undang-undang bahwa definisi pemerkosaan itu adalah pemaksaan bersetubuh di luar perkawinan. Gitu. Jadi memang halus sekali cara dia membuat esai kayak gitu. Jadi bila pemerkosaan dinikahkan dengan korbannya, ini akan mengamini bahwa dia bisa melakukan kebiadaban yang sama dan akan dilindungi. Nah, itu dia pakai logikanya dia. Di sini sebetulnya ada terselip opini yang samar-samar sebetulnya. Karena kalau begitu logikanya, dia bilang kan, kalau begitu definisinya, apa jaminannya bahwa dia tidak akan melakukan hal yang sama setelah dia menikah? Kayak gitu. Jadi itu menurutku kayak ada ironi-ironi yang tersembunyi di dalam ini. Nah, terus aku mau tambahkan juga di luar dari struktur bahwa dia mempermainkan ironi di sini. Kenyataannya bicara apa, undang-undangnya bicara apa. Kayak gitu. Itu yang menarik. Teman-teman bisa pakai tuh cara model itu kalau dalam membuat opini yang bisa mengajak orang terprovokasi. Benturkan aja. Jadi apa istilahnya yang das solen sama das sein kalau untuk hukumnya. Kemudian kalau untuk istilah filosofisnya apa? Istilah yang ideal sama yang realitasnya apa. Kayak gitu kan? Jadi dia memainkan dua hal itu. Teman-teman bisa pakai model itu kalau nanti bikin esai. Yang realnya bilang apa, real bilang apa, gitu. Iya, gitu. Terus tapi undang-undangnya ngomong apa, kayak gitu. Jadi itu menarik gitu. Jadi itu. Terus kita kembali lagi. Kemudian di paragraf berikutnya masih soal data lagi, soal batas umur. Yang kalau di Indonesia peraturannya 19 tahun, gitu ya, hak bebas, terus dan berikutnya juga masih seperti itu. Dia dia mencoba membuat semacam kontradiksi antara
kenyataannya bilang apa, undang-undangnya bilang apa. Nah, yang menarik adalah dia seperti katanya siapa tadi, dia tidak hanya memberikan kita perspektif nasional, tapi juga internasional. Kayak gitu, bahwa ternyata bukan cuma di Indonesia loh kejadian kayak gini, di Maroko juga ada. Kemudian menghadirkan lagi data-data yang dia nggak ngomong bahwa ini menyedihkan, tapi dia cuman ini loh contohnya, ada seorang perempuan yang harus bunuh diri, kayak gitu kan. Jadi di sini tuh nggak ada kata-kata sentimennya. Jadi barangkali bisa terbantahkan bahwa dia berapi-api gitu. Karena nggak ada kata-katanya yang kayak lawan apa, nggak ada di sini. Yang bicara adalah data itu sendiri. Yang membuat dia kesannya sangat keras, sangat berapi-api, karena dia mencoba membenturkan antara realitasnya ngomong apa, undang-undangnya ngomong apa, sehingga kita kayak ikut ini gitu. Jadi ini model pembacaan yang agak kritis ya. Nah, terus catatan terkini itu juga aku sama gitu. Catatan terkini kayak catatan terkini menarik menurutku. Kenapa dia menyebut catatan terkini? Berarti sebetulnya di awal dia memberikan kita sebuah fakta yang jauh dari yang terkini, yaitu 2015, lompat ke 2022, dan sebetulnya kalau kita benturkan itu antara 2015 dengan 2022, secara tidak sadar kita akan menemukan satu fakta yang ironi lagi, bahwa ternyata dari sekian tahun itu nggak ada perubahan signifikan, sama aja pemerkosaan tetap terjadi, kayak gitu. Nah itu secara intrinsik, tapi ada beberapa yang mengganggu menurutku ya. Berkali-kali aku coba baca tadi, jangan sampai ini memang salah ketik dari yang nyata enggak. Yang aku persoalkan misalnya, tapi di apa ya, mungkin editornya mungkin yang nggak begitu bekerja. Misalnya dia bilang bahwa ini apa ya, pada akhir Januari tahun ini, tahun berapa kita nggak tahu gitu. Jadi esai ini ada nggak tahun berapa ditulis? Ada. Nah itu satu, tapi memang kan bukan salah penulisnya, seharusnya editornya yang bisa bekerja di situ, kayak gitu. Karena itu bisa ini, tahun ini kapan tahun ini gitu loh. Karena itu bisa memperjelas. Ini kan intrinsik ya teman-teman ya. Terus yang kedua, ini juga agak mengganggu buatku. Aku nggak paham kalimat ini. Makanya teman-teman tolong bantu aku ya. Barangkali akunya aja yang nggak nyampe gitu. Yang penting tadi aku sudah coba cek, ternyata sama kalimatnya. Nih, kebanyakan dari pernikahan dengan korban yang masih belia. Titik. Itu apa maksudnya itu? Kebanyakan dari pernikahan dengan korban yang masih belia. Nah, seharusnya ada kata itu tuh. Gitu. Kebanyakan dari pernikahan dengan korban yang masih belia. So what? Apa gitu? Apa poinnya kalimat ini? Kalau misalnya dia bilang kebanyakan dari kasus pernikahan itu dengan korban yang masih belia. Nah, itu kan jelas jadinya kan? Nah gini, dua hal itu sebetulnya yang menurutku cukup mengganggu. Tapi ini kan intrinsik ya gitu. Mungkin dianggap sepele, tapi di dalam intrinsik enggak. Itu bisa mempengaruhi. Termasuk yang salah ketik tadi. Padahal ini menurutku kalau ketiknya sudah benar banget di judul ini, justru ini yang jadi poin menarik banget. Seperti yang dibilang Om Ziki. Mengharukan, pemerkosaan nikahi korban. Kok dibilang mengharukan gitu. Jadi di sini sekali lagi poinku adalah bahwa pertama, esai ini memang esai yang sangat berhasil. Pendek, tapi mampu memprovokasi kita. Itu menurutku esai yang berhasil. Gitu. Yang kedua, ternyata cara membuat esai yang provokatif itu nggak mesti melalui kata-kata yang menggebu-gebu, tapi hanya dengan bagaimana kita menyusun data dan fakta sedemikian rupa dengan cerdasnya, itu sudah mampu mendorong orang untuk marah. Ikut marah kayak gitu. Tanpa kemudian bilang, ayo kita marah gitu. Nggak ada yang seperti itu. Dan di sini ternyata poinnya dia cuma di satu paragraf itu. Menurutku. Ya ada sih poin-poin yang bagian akhir, tapi bagian akhir. Nah cara dia menutup juga menarik. Kalau dalam tips penulisan esai, cara menutup kalimat, dia bisa kita kembali ke argumen awal, gitu kan, atau mengajukan pertanyaan. Jadi kayak semacam rekomendasi buat
penulis esai berikutnya mungkin. Misalnya aku baca aja ya kalimat terakhir. Mungkin inilah kabar baik bagi pemerkosa di Indonesia. Ini cara dia menyusun kalimat menurutku kayak gimana banget ya. Mungkin inilah kabar baik bagi pemerkosa di Indonesia. Ini kan jarang banget ya. Maksudnya dia kayak apa ya? Satir banget gitu. Biasanya kabar baik biasanya kan, tapi ternyata ini bagi si pemerkosa gitu. Mungkin inilah kabar baik bagi si pemerkosa di Indonesia. Kalau si cewek menolak cintanya, perkosa saja. Nanti toh akan dinikahkan. Setelah itu bisa terkenal, masuk koran, dan bahkan bisa dapat gelar mengharukan. Bukankah negeri ini semakin edan? Nah, ini juga memberikan fakta baru buat kita bahwa cara dia menulis esai itu sangat informal. Apa sih namanya? Sangat tidak resmi. Menggunakan kata edan, kemudian toh. Jadi kayak obrolan biasa, lisan gitu. Nanti toh akan dinikahkan, setelah itu bisa terkenal. Bahkan di sini kalau si cewek menolak cintanya, dalam esai yang sifatnya formal, jika perempuannya, kan pasti begitu. Kalau si cewek, dia menggunakan kata cewek loh. Jadi ini sebuah identitas yang sebetulnya hanya bisa bukan hanya ya, kecenderungannya muncul di percakapan lisan, bukan tulisan. Betul nggak sih? Kayak gitu. Jadi itu sih kalau menurutku. Jadi sekali lagi ini di luar dari pembicaraan yang ekstrinsik ya, yang temanya memang sangat menarik gitu. Menurutku ini teman-teman, buat kita semua ini bisa jadi salah satu referensi kita dalam menulis esai. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita masih ada waktu ini? Masih. Oh ya. Kita masih punya waktu untuk berdiskusi lagi ya teman-teman. Mungkin ada yang Tanya ke Nadan lagi nggak apa-apa. ya. Itu tadi kayaknya belum dijawab pertanyaanmu tadi. Mungkin bisa ditanggapin siapa? Apa ya tadi? Itu yang adat itu. Oh iya. Kan ada beberapa norma adat yang terkesan patriarki gitu. Kayak misalnya tentang misalnya di Lombok yang misalnya merari kode gitu. Merari yang kalau nggak jadi itu keluarganya malu gitu. Itu bisa biasanya sih ke perempuannya gitu yang disalahkan. Jadi tetap dipaksa untuk menikah, entah apapun alasannya tidak jadi tetap harus karena malu gitu. Itu contohnya. Nah, soal fenomena tadi yang di esai itu, apakah ada kaitannya? Dia kan masuknya ke hukum sosial masyarakat kan, bukan spesifik ke adat gitu. Tapi berarti bukankah adat itu sangat mempengaruhi gitu? Dan terus apakah adat itu harus mutlak begitu saja? Apakah boleh dia berubah? Karena adat kan biasa ada kaitannya dengan hal-hal dulu gitu, warisan gitu sih. Kita panggil pemuka adat. Gimana teman-teman, mungkin ada yang mau menanggapi? Nadan gimana? Kayaknya mau nanggepin. Ada tadi dia di esainya. Bukankah negeri ini semakin nadan? Edan. Aduh. Jokes bapak-bapaknya sudah melampaui kita ya. Ketawa bang. Sudah jokes Owi sekarang. Tapi boleh aku? Ya, boleh. Kita masih punya waktu setengah jam lagi teman-teman. Iya lumayan lama. Pertanyaannya kan apakah adat bisa diubah gitu kan? Kalau misalnya memang dia terbukti mengancam gitu untuk berdampak negatif lah kepada masyarakat gitu. Jawaban sederhananya sih bisa. Karena ada beberapa adat yang akhirnya digugat oleh masyarakat kan. Misalnya kayak di NTT itu di Sumba ada kawin tangkap. Nah, kawin tangkap itu sudah Kais nggak tahu kawin tangkap? Jadi sama kayak yang di Lombok atau beda? mirip. Oh, ada di Lombok. Iya kan kalau di Lombok itu namanya kawin lari. Oh iya. Merari.
Beda Oh, konsepnya, itu. dia ditangkep deh kalau Oh, beneran ditangkap. Ditangkap dia di jalan di jalan ditangkap, Iya. diculik. Diculik dan di Ya, berarti Merari itu Versi halus dari kawin tangkap versi halus. Oh gitu. Aku nggak tahu sih Merari itu seperti apa sebenarnya. Tapi di NTT akhirnya per beberapa tahun terakhir ya, karena sudah banyak gitu input-input dari masyarakat, ya sudah di apa ya, ditanggapi secara hukum gitu. Orang-orang yang menangkap itu sudah diproses secara hukum. Terus ada suku di Papua yang kayak untuk menikah itu, ada suku di Papua itu kalau mau menikah itu laki-laki bisa datang ke rumah si perempuan dan meminta kepada orang tuanya untuk anak itu mau saya nikahkan gitu intinya. Dan itu mereka tidak bisa menolak. Ada suku yang seperti itu gitu, mereka nggak bisa menolak. Tapi akhirnya kan sudah dihapuskan gitu loh adat seperti itu, terutama ketika adatnya itu berbenturan dengan norma-norma lain. Misalnya kayak kalau di Papua kan karena sudah ada kekristenan di sana, ditolak oleh ditolak oleh gereja dan akhirnya dihapuskan oleh masyarakat gitu. Begitu juga di Sumba itu ya melanggar hukum lah ibaratnya, dan itu bisa direvisi kalau misalnya dia melanggar hukum. Secara dasarnya sih begitu ya menurutku. Tapi ada satu hal lagi sih, kayak di Indonesia tuh ada tendensi untuk kita menjaga harmoni ya. Jadi kayak aku malah ke trigger tadi tuh mau sampaikan tapi aku lupa. Aku malah ke trigger karena esainya si Desi gitu yang bilang kayak kalau ada orang maling di rumah kita gitu kan, apakah kita damaikan gitu ya, mau apa ambil aja gitu kan. Nah itu tuh caranya orang Indonesia gitu menyelesaikan masalah. Kita tuh selalu maunya di tengah-tengah gitu. Kita selalu maunya di tengah-tengah dan semua orang happy gitu. Dan kemarin ada yang bikin video sih, dia video esai gitulah. Dia menjelaskan tentang harmoni ini gitu. Sekali kita melihat harmoni ini di dalam perpolitikan Indonesia gitu tuh kita tidak bisa menghilangkan gitu. Kayak itu yang dilakukan Pak Joko gitu kan. Pak Joko kan melakukan itu kan ketika dia memimpin, dia memberi semua apa yang orang minta gitu. Akhirnya dia bikin sebuah kroni yang sangat sangat kuat yang dimana semua orang dapat apa yang mereka inginkan gitu kan. Dia ada yang bilang seorang diri menghancurkan demokrasi gitu kan jatuhnya. Tapi itu yang dia lakukan gitu, harmoni itu yang dia jaga. Dia mau semua orang dapat. Iya, harmoni dalam tanda petik gitu. Termasuk ketika Prabowo masuk ke dalam Board of Peace gitu kan. Itu kan dia maunya ya sudah orang Israel dapat apa yang mereka inginkan, ya orang Palestina dapat yang sisanya gitu kan. Maunya semua orang happy gitu. Termasuk pemerkosaan ini juga gitu. Dia maunya kayak orang Indonesia maunya ya sudah, yang penting masalahnya selesai gitu. Nah, harmoni ini yang sulit dihilangkan gitu. Kayak di sejarah kita juga kan begitu kan, orang agama Hindu datang kita jadi Hindu, Buddha datang kita jadi Buddha gitu. Kayak harmoni seperti ini yang selalu muncul di Indonesia. Kita tuh mungkin bangsa yang nggak bisa. Bagus jadi tim ASR. Iya sih. Nanti kita tulis. Soal kondisi-kondisi itu. Paling itu sih menurutku. Terima kasih. Tapi kalau pertanyaannya tadi apakah bisa dirubah budaya itu, rubah sih enggak kayaknya. Budaya lebih ke mati. Jadi kan kalau di komunikasi budaya itu dia mati karena dipandang sudah tidak relevan. Nah jadi kalau kita lihat budaya-budaya yang misalnya kayak kawin lari atau segala macam itu sempat relevan tapi memang di masanya begitu. Karena sekarang memang masanya kita ada HAM segala macam. Jadi dia budaya itu perlahan mati, tergantikan. Jadi kita mulai memandangnya sebagai ini. Tapi kalau kita memang lihat dia dulu sebelum memang kita maju dengan ya entah kemajuan kemunduran lah, kita menganut kebebasan pendapat segala macam, kesetaraan begini, itu kita sebenarnya masih sah-sah aja kita pandang sebagai budaya itu. Kebetulan sekarang kita menganut HAM dan segala macam itu, kesetaraan, maka kita memandangnya tidak relevan lagi, budaya itu mati. Saya pakai kata mati aja. Gitu aja. Ada
satu kutipan yang menyadarkan saya tentang pemerkosaan, tapi di esainya yang lain gitu. Judulnya Sistem Negeri Kita (2) Picu Pemerkosaan tanda tanya gitu. Jadi katanya di sini, memang menurut persepsi masyarakat kita, pelecehan seksual dan pemerkosaan adalah persoalan seks. Tetapi pelecehan seksual dan pemerkosaan lebih merupakan masalah kekerasan dan dominasi daripada masalah seks semata. Pemerkosaan biasanya tidak dilakukan hanya untuk memuaskan birahi. Pemicu pemerkosaan hampir selalu disertai keinginan pelaku untuk memperlihatkan dominasi. Bila birahi seksual tidak disertai keinginan ini, aktivitas seksual tidak akan menjadikan partner sebagai korban, namun sebagai pihak yang menyetujui adanya hubungan tersebut. Itu saya baru menyadari kalau oh iya ya, dominasi inilah yang kadang luput di masyarakat gitu. Kayak masyarakat hanya menganggap ini hanyalah persoalan seks, jadi tidak memperdalam apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang dirugikan gitu. Apakah ini juga yang membuat sistem sosial kita seperti ini gitu, yang ada harmoni tadi karena ketidaktahuan akan hal itu? Apakah sistem negara ini yang membuat kita tidak tahu atau bagaimana? Aduh. di aku ngomong sedikit. Tapi di literatur feminis itu biasanya ada memang dia teori tentang rape culture namanya. Kultur pemerkosa atau budaya pemerkosaan. Dan itu memang dia bentuknya segitiga dan memang dimulai dari hal-hal kecil seperti catcalling dan sampai akhirnya ke pemerkosaan secara seksual gitu. Tapi rape culture itu sendiri tidak memang sama seperti kata Aura gitu. Dia bukan tentang hubungan seksual gitu. Kalau Oscar Wilde tuh pernah ngomong gini, semua yang di pikiran laki-laki itu tentang hubungan seksual kecuali hubungan seksual itu sendiri. Karena hubungan seksual itu adalah tentang kuasa. Itu sih. Pada diem. Berat topik. Ya, nggak apa-apa. Ya mungkin teman-teman yang lain juga dong. Ini yang muda mungkin. Iya. Silakan. Ya, ayo, kamu nyatakan pendapat apapun itu. Kok saya? Iya, iya. Karena kamu yang muda. Setelah aku ya. Saya mau nanggapin yang kawin lari. Dulu kemarin tuh kan saya kayak bukan kemarin sih, kayak beberapa minggu yang lalu tuh saya habis baca buku yang Perempuan yang Menangis Pada Bulan Hitam. Nah itu ya, kalau tangkap itu kalau tangkap. Saya pikir dia tuh sama kayak yang di Lombok. Nah, habis buku itu bapak saya bilang kayak gini, kalau nggak semua adat tuh patut buat dipertahanin, dia bilang gitu. Karena apa ya, ada adat yang seakan tuh kamu ngerasa nggak kamu dilecehin sama adat itu, dia bilang. Jadi kayak iya sih bener, kayak saya nggak merasa dengan adat itu saya merasa nggak aman gitu. Terus dan itu emang harus dihilangkan gitu. Tapi apa kan orang-orang yang konyol itu nggak mau hilangin kan gitu. Karena kayak apa ya, mungkin karena SDM kita tuh yang kayak terlalu enggak lah gitu buat itu gitu. Jadi ya menurut saya nggak semua adat tuh harus dipertahanin, dan ada adat yang memang bisa memang harus dipertahanin gitu. Ya gitu sudah lama. Bisa menanggapi kita. Oke, terkait tadi dengan tentang bagaimana apakah culture itu bisa diubah gitu ya. Nah, kan itu sudah apa namanya? Tenang. Walaupun ini bahasanya sedih gitu ya. Nah, tapi saya nggak akan nangis, tenang. Perihal tentang tadi apa namanya culture ya, apakah itu bisa dirubah? Sebetulnya memang seperti Bang Ariel bilang sederhananya bisa. Tetapi memang ada banyak faktor lah gitu yang kita perlu tilik sebagai pondasi dia itu bisa berubah atau tidak. Satu, misal relevansi itu sangat jelas. Bagaimana misalkan antara di Surabaya, Malang, terus misal di Turen itu budayanya itu yang mana lebih kuat, lebih kentara, itu selalu dilakukan. Nah, modernisme itu salah satunya pendorong istilahnya menghilangnya ruh dari budaya itu sendiri, satu. Terus kedua juga misalkan ada leader di dalam konteks budaya itu kan pemimpin itu sangatlah sakral gitu ya, sangat diiyakan gitu, dinomorsatukan lah gitu. Communal thoughts itu seringkali berasal dari pemimpinnya gitu. Nah,
misalkan gitu suatu saat gitu, misal Nadan gitu ya, Nadan tuh inherit suatu suku gitu misalkan, tapi dia punya pemikiran yang sangat berbeda dari bapaknya misalkan. Nah dia tuh salah satu orang yang bisa merubah budaya itu sendiri gitu. Nah perihal tadi Hanita juga bilang tentang SDM gitu. Nah itu memang sebuah persoalan juga, terlebih ketika kita membahas tentang tata kelola hukum kita gitu kan. Oke, banyak misalkan kan hukum itu sebetulnya itu konstruk dari pikir masyarakat gitu kan. Tetapi juga banyak juga hukum yang tidak hadir dari masyarakat itu sendiri karena manipulasi beragam cara lah gitu. Nah masalahnya kan kita tahu sendiri gitu bagaimana pola pikir masyarakat yang sangat tidak bisa untuk berpikir secara independen gitu. Untuk memilih suatu hal itu sangat susah gitu. Dia berpikiran bahwa ketika dia tidak memilih sesuai dengan adatnya, tidak memilih sesuai dengan orang tuanya, tidak memilih sesuai dengan misalkan communal thought gitu, dia merasa seperti orang asing gitu, seperti orang yang salah gitu. Padahal kan enggak juga gitu. Nah itu sih masalah-masalah yang atau kunci-kunci yang perlu kita tilik itu sih. Oke, aku sedikit menarik ini ya. Ya kalau kita pakai model diskusinya Socrates gitu ya. Kayak apa ya? Kan ada 6 unsur yang harus ada kan. Tapi nggak semua saya sebut. Misalnya yang pertama ya soal definisi. Jelas, maksudnya kalau kita mau diskusi kita perjelas dulu definisinya apa. Misalnya kalau bicara soal adat berarti kita harus sama-sama punya pemahaman adat itu apa sebenarnya, adat apa yang kita maksud. Nah yang kedua ya asumsi-asumsi gitu ya, kemudian bukti-bukti dan segala macam. Nah setidaknya 2 hal yang pertama itu sebetulnya yang harus kita satukan dulu supaya jelas. Karena kan pertama kita belum jelas nih adat yang kita maksud apa, itu secara definisi. Yang kedua secara asumsi, kadang ketika kamu bicara adat, ini bicara adat, kita punya asumsi yang berbeda gitu. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya aku mau bantu sedikit aja, walaupun masih bisa ditambah gitu. Kalau adat secara etimologis jelas dari bahasa Arab kan, yaitu kebiasaan. Nah, kebiasaan yang kemudian ketika dia terbiasa akhirnya kita sebut sebagai adat. Nah, berarti di sana mengandung juga nilai-nilai. Tapi persoalannya kehidupan kan terus berkembang. Nah, sama dengan misalnya kita bermain rantai, misalnya aku bilang adat, kamu kemudian sambung ke dia, gitu kan? Tapi kamu dengarnya adet, kemudian adit, gitu, adut, berbeda jadinya karena udah berkembangnya sama dengan misalnya kayak gini, orang kemudian rame-rame menggugat soal yang iring-iringan itu yang bikin mati jalan, bukan pernikahan itu nyongkolan. Nah kalau kita tidak lihat jejaki sejarahnya, barangkali ya kita hanya akan membuat penilaian dari asumsi-asumsi yang tidak historis. Misalnya kan, orang dulu ya dengan luwes aja, misalnya kalau kita nikah, kita jalan. Karena dulu kan belum ada mobil dan segala macam, jalan raya itu otomatis belum rame dan segala macam. Tapi modernisme itu kan membuat masyarakat makin bertambah, kendaraan semakin bertambah. Jadi yang salah di mana? Kebiasaannya atau modernismenya? Kan gitu, sama dengan Merari tadi itu. Ya yang pernah aku dengar, Merari itu kan sebetulnya nilai. Misalnya bahwa aku perlu memperkenalkan kamu ke keluargaku. Aku bawa kamu ke sana. Nanti keluargamu, ternyata sudah diculik tanda petik gitu. Nah itu sebetulnya bentuk pemaksaan supaya orang tuamu yang cewek ini nanti datang silaturahmi. Tapi kebiasaan ini mengalami semacam peoratif gitu. Ya gitu kayak definisinya itu menjadi menjadi bengkok kayak gitu kan. Nah hal-hal begitu. Jadi adat, ya memang ada adat yang kemudian pada akhirnya mati gitu. Yang membuat dia mati mungkin karena perkembangannya ada nilai baru. Jadi di sini pada akhirnya secara definisi udah jelas, tapi dari kejelasan itu kita juga tahu bahwa ternyata adat itu juga dinamis mengikuti perkembangan. Tapi intinya adat kalau kita konteskan dalam sivilisasi, misalnya peradaban, dia punya peran dalam mengatur masyarakat dengan nilai-nilai.
kayak gitu kan, menjadi kebiasaan. Tapi kebiasaan itu kemudian di apa ya, jadi konvensi gitu, jadi persetujuan semua orang. Tapi kan nanti perkembangan muncul. Nah itu kemudian nilai-nilai itu menjadi ini kayak gitu. Jadi menurutku akan selalu seperti itu. Kalau teori konflik kan selalu seperti itu kan. Jadi itu. Jadi pertama kalau kita diskusi ya pakai pola Socrates, definisinya harus jelas, asumsi yang kita bangun dari mana kayak gitu supaya nanti apa ya ketika kita diskusi itu hasilnya tuh bagus kayak gitu. Ya, ada. Aku beli 2 buku tentang cara berpikir kritis ala Socrates. Nanti bisa mau baca. Masih silakan. Ya, itu menarik. Silakan. Oh, enggak, ini sih bukan ke isinya, lebih ke struktur esainya gitu. Agak kontroversial memang, agak ekstrim sedikit. Maksudnya gimana kalau ternyata kita meromantisasi gitu esainya. Memang ternyata memang penulisnya simpel aja. Tapi kita seakan-akan oh ini sengaja. Tapi apa yang kamu maksud dengan meromantisasi? Ya seakan-akan segala tindak tanduk penulis itu selalu ada alasan di baliknya gitu. Gimana kalau memang sengaja aja dibikin simple gitu. Saya masih tidak paham gitu. Mungkin karena saya kurang banyak baca esai apa segala macam. Jadi saya ngelihatnya kayak ya udah teks biasa aja, tapi ketika si dia yang ngulik tadi lumayan dalam juga ya. Tapi ada kemungkinan di hati saya kayak jangan-jangan nggak begitu, emang cuma diromantisasi aja begitu. Kira-kira emang kita harus menilai esai itu harus begitu, harus kita penulis ini menulis seperti ini karena begini atau tidak bisa. Tapi kita aku belum jelas dengan istilah romantisasi. Teman-teman ada yang paham nggak sih? Aku paham. Ya. Maksudnya coba dibantu, mungkin saya agak kurang gitu romantisasi. Masnya merasa bahwa esai ini sebenarnya sederhana gitu. Tapi Bang Det menguliknya dengan sangat detail gitu kan. Jadi seakan-akan kayak setiap kalimat itu dipertimbangkan oleh penulisnya gitu. Padahal dia pikir mungkin aja penulisnya cuma nulis-nulis aja tanpa memikirkan sedalam yang ulikannya Bang Det gitu kan maksudnya kan. Gitu ya maksudnya. Iya. Kira-kira sah nggak pikiran saya seperti itu? Sah saja. Gak ada yang nggak sah. Di dunia ini sah semua. Ya itu kan artinya kan pandangan subjektif itu harus diberikan ruang juga gitu kan. Nah justru dalam ruang dialog itu yang menjadi menarik kayak gitu. Kamu bertanya ke aku. Ya oke, aku tanggapi aja. Pertama aku punya keyakinan kalau dalam ilmu semiotika misalnya ya, bahwa teks itu dia punya dunianya sendiri gitu. Jadi maksudku ketika seorang penulis selesai menuliskan tulisannya, penulis itu sudah mati. Yang akan bicara adalah teksnya. Nah, jadi kita sedang mengulik teks. Jadi nggak mesti bahwa aku mau ngomong begini, tapi teksmu nggak ngomong begitu. Itu gimana? Jadi yang mana yang kita mau benarkan, teksnya atau kamunya? Kayak gitu. Betul. Makanya di sini operasi teks bukan operasi penulis. Gitu. Teks dalam semiotika itu kan ada tanda-tanda kayak gitu ya. Kemudian kita mencoba menghubungkan atau relasi tanda dengan tanda yang lain. Misalnya tanda itu kan di sini misalnya kasus-kasus, data-data itu semua tanda, sign misalnya kan. Nah, kita akan merelasikan dia hubungan data ini dengan data ini itu apa kira-kira. Itulah yang membentuk makna. Nah, cara kita menarik relasi itu ada 3 cara, yaitu cara namanya indeks. Sebenarnya dia mengarah kemana gitu kan, hukum sebab akibat. Karena ada ini maka ada ini. Karena ada asap berarti karena ada api, itu namanya indeks. Kemudian ada relasi yang kedua dan ketiga ada lagi gitu. Itu kan kita memang sedang memang operasi teks ini ya harus seperti itu kayak gitu. Karena nggak bisa bilang nggak bisa bilang begitu, penulisnya nggak bisa ngomong begitu. Penulisnya sudah mati, teks yang bicara. Karena belum tentu misalnya seorang penulis juga bisa salah misalnya. Oh iya ya, kenapa tadi aku bilang begini ya? Artinya dia juga menyadari bahwa teks punya dunianya tersendiri. Nggak mesti, tadi aku mau ngomong begini ya, tapi teksnya bilang begitu. Misalnya teksnya bilang aku cinta kamu, terus penulisnya bilang enggak.
di situ aku tidak cinta kamu, tapi teksnya bilang aku cinta kamu. Yang mana yang benar? Penulisnya atau teksnya? Kayak gitu. Jadi makanya perlu kayak gitu. Toh juga kita kan rata-rata kan termasuk ini berapi-api betul gitu. Artinya dia terprovokasi oleh teks. Berarti ada sesuatu di dalam teks. Kayak gitu. Jadi kesimpulannya kalau saya bisa tarik, berarti ketika penulis sudah selesai menuliskan teks itu, jadi kita itu mulai menyelami dunianya Si teks, ya. Walaupun dengan sengaja atau tidak sengaja penulis itu menciptakan dunia tersebut gitu. Ya, urusan penulis urusan lain lah gitu ya. Yang walaupun tetap ada kaitannya gitu. Enggak sepenuhnya bisa kita pisahkan gitu. Karena misalnya kalau dalam dalam sastra misalnya ya, itu namanya unsur sosiologi sastra. Artinya kita menghubungkan teks dengan lingkungan si penulisnya. Jadi kita mencoba menganalisa misalnya kenapa misalnya si Ahmad Tohari itu dia bisa menulis yang seperti ini. Ternyata setelah kita kaji biografi penulisnya, ternyata dia berada di lingkungan itu. Oh, pantas teksnya seperti itu. Kayak gitu, itu bisa. Unsur sosiologis tetap bisa. Ya, tetap bisa kita hubungkan. Cuman sebagai teks, dia memang berdiri sendiri gitu. Adil kayaknya mau ngomong. Iya, aku menanggapi sih. Tapi itu fungsinya pembaca sih sebenarnya. Fungsinya pembaca adalah memberikan penjelasan lebih jauh dari keterbatasan penulis untuk teks yang ditulis oleh penulis gitu. Di luar dari itu, penjelasan-penjelasan itu tuh tugasnya pembaca. Makanya penulis tuh sebenarnya kalau di Indonesia tuh kultur yang paling kurang di kita tuh kultur kritikus sebenarnya. Kalau di sastra terutama ya, kritikus sastra kita tuh kurang karena justru intensi-intensi dan detail-detail itu tuh kadang memang tidak dirasakan oleh penulis atau dia tidak memikirkannya terlalu jauh. Tapi kita yang membuat itu, kita yang bisa memberikan penjelasan gitu, tanggapan yang lebih jauh akan itu. Dan itu justru penting menurutku. Justru serius karena memang ya itulah banyak pembahasan soal itu gitu. Kayak misalnya ya contoh kayak ada teater namanya Waiting for Godot, Menunggu Godot, itu cerita tentang dua orang namanya drama namanya Didi sama Gogo, Vladimir dan lupa Gogo tuh Didi dan Gogo ini dua orang yang ketemu di taman dan nungguin orang namanya Godot. Itu doang isinya selama 2 jam. Tapi penjelasannya itu luar biasa, kayak ada yang menghubungkannya ke perang dingin, ada yang menghubungkannya ke relasi antara laki-laki dan perempuan, ada yang menghubungkannya tentang kehidupan dan kematian. Tapi penjelasan-penjelasan itu tuh sangat banyak dan berbeda-beda gitu. Narasinya tuh nggak satu. Dan apakah penulisnya kan bisa kan bilang kayak enggak, penjelasannya nggak seperti itu, penjelasan sebenarnya begini gitu kan. Tapi nggak dilakukan sama penulisnya karena nggak penting penulisnya bilang apa. Itu sih. Coba kalau misalnya ya bahwa pusat kebenaran itu ada di penulis atau setidaknya yang mengucapkan, kalau dalam konteks lisan gitu ya, yang mengucapkan atau sumber dari sebuah ucapan atau tulisan itu pusat kebenaran, ya Ahok nggak usah didemo. Paham nggak? Kan Ahok bilang enggak. Bukan itu maksud saya gitu. Ya tapi omonganmu bisa ditafsirkan macam-macam kayak gitu. Tapi memang itu pertanyaan dasar banget yang bagus. Menarik, pertanyaanmu itu kayak membuat kita kembali cooling down lagi gitu. Refleksi. Sebenarnya operasi teks ini tujuannya apa? Kayak gitu. Thanks banget udah menanyakan itu. Ada tanggapan. Kayak dibully nada nih. Mungkin kita akhirin dulu ya. Pas banget. Sekarang udah jam 6 tepat dan kita juga harus siap-siap berbuka puasa, teman-teman. Nanti kalau ada Bang Net enggak? Nanti kalau misalnya ada yang mau didiskusikan lagi bisa setelah ini ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir. Sangat senang sekali ternyata esai yang walaupun pendek ini justru mengundang diskusi yang sangat banyak, mulai dari konteksnya, kemudian intrinsiknya, lalu ternyata ada juga cara berpendapat itu bagaimana lagi. Itu sangat kaya akan hal itu di diskusi ini. Terima kasih semuanya, kita tepuk tangan dulu. Oke, kita akhiri. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi di operasi teks berikutnya. Dadah.